Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Thayyib, hari ini hari Selasa tanggal 28 April 2020. 5 Ramadan ya, 5 Ramadan 1441 Hijriah. Kita akan memulai kegiatan prasekolah kita. Kegiatan ini menitik beratkan kepada kemampuan membaca ya. Mengapa kami tekankan ke hal ini? Karena memang anak-anak kelas 1 ya, itu materi mereka, itu kurikulum mereka, itu hampir dikatakan semuanya materi bacaannya itu untuk anak-anak yang memang benar-benar sudah lancar ya. Memang sudah lancar ya. Jadi materi-materi dari mereka mulai masuk ya, itu teks-teks yang panjang itu sangat membutuhkan kemampuan membaca ya. Namun sekali lagi kegiatan ini bukan lantas mewajibkan bahwa anak-anak harus bisa membaca ya, tidak. Tapi lebih kepada solusi untuk memancing semangat anak-anak yang belum bisa ya untuk membaca. Nah, saya akan memberikan beberapa tips ya, karena memang tips yang akan kami berikan ini untuk memudahkan ya. Namun sekali lagi tetap peran orang tua di sini yang paling penting ya, Keberhasilan Ananda bisa membaca itu orang tua kalau dia belajar sendiri. Nah, kemarin kami sudah sudah membuat kuesioner ya, pemetaan. Alhamdulillah itu rata-rata sudah mengenal huruf. Nah, ini permulaan yang bagus ya. Cuman ada beberapa ya yang belum mengenal huruf ya. Nah, saya akan memberikan tips dan trik ya, bagaimana anak-anak itu biar mereka mengenal hurufnya itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, sebenarnya metodenya berbeda-beda ya, Ada anak yang suka dan bisa mereka dikasih mengenal huruf itu dengan hafalan ya, dengan hafalan A, B, C dihafal seperti itu. Walaupun cara ini tidak disarankan ya, namun itu merupakan salah satu cara yang cukup banyak digunakan ya. Saya tidak melarang ya, silakan kalau yang mau pakai menghafal, anandanya juga suka menghafal, silakan. Nah, ini khusus bagi anak yang malas menghafal, ada cara lain. Caranya gimana? Kita adakan permainan ya, mungkin dengan bantuan alat, mungkin Umi dan Abi sekalian bisa bikin kartu abjad ya, misalnya dicetak ya, A, B, C di print, terus nanti mengadakan permainan misalnya dengan permainannya bisa di modif atau dipikirkan oleh Umi dan Abi ya. Jadi bisa lihat di internet, lihat di YouTube bagaimana caranya. Misalnya nanti jadi anak-anak ini nggak usah disuruh menghafal, tapi nanti mereka seiring mereka bermain itu mereka melihat, dan ketika mereka melihat itu biasanya mereka merekam dari gambar itu ya, dari kartu-kartu abjad itu nanti terekam di otak mereka. Oh ini huruf B, oh ini huruf A. Jadi misalnya permainannya misal bikin kata atau cari huruf B misalnya. Mereka nanti mengajarkan pertama dikenalin dulu. Ini huruf B ya. Nanti mereka itu gambar huruf B itu nanti tercetak di memori mereka, terekam seperti itu. Ini nggak usah menghafal. Tapi memang agak lama, tapi yang penting mereka senang begitu. Selain dengan kartu-kartu huruf tadi ya, bisa juga dengan permainan Scrabble. Scrabble itu bagus juga tuh untuk anak-anak melatih mengingat huruf ke dalam memori mereka seperti itu ya. Nah, ini cara yang digunakan kalau anandanya nggak mau menghafal. Jadi pakai permainan, pakai image, gambar ya. Karena sebagian orang itu ketika mengingat dengan gambar itu lebih cepat seperti itu ya. Nah, ketika mereka sudah mulai
memori mereka sudah mulai mengingat, baru baru dites satu-satu, misalnya huruf apa, ini huruf apa. Lakukan itu dengan sabar, lakukan itu dengan sabar. Nah, ya, ketika sudah apa, sudah mereka dalam apa, fase yang apa, mengenal dan memang benar-benar sudah mengenal dengan baik ya, baru nanti dijelaskan bahwa huruf itu eh, ada yang namanya huruf hidup dan ada yang namanya huruf huruf mati, huruf konsonan dan huruf vokal. Nanti kenalin ke mereka huruf apa? Huruf hidup itu huruf A, I, U, E, O seperti itu ya. Nah, nanti dikenalin ke mereka. Bagi yang sudah sampai ke level ini nanti baru naik ke tahap selanjutnya. Nah, yang belum belum mengenal huruf dengan baik, silakan dipakai cara ini ya. Sekali lagi peran orang tua di sini paling penting ya. Semakin rajin orang tuanya men-trigger si anak untuk bermain, mengenal huruf, semakin cepat nanti. Karena anak-anak itu memorinya memang memori apa menangkapnya itu lebih lebih bagus seperti itu ya. Nah, ajarkan anaknya seperti itu. Nah, mungkin materi hari ini cuman sampai di sini ya. Jadi memang pengenalan huruf itu tadi khusus buat yang tidak suka menghafal, buat apa alat-alat bantuannya seperti apa kartu teks abjad, terus cari apa Scrabble permainan itu ya banyak di online ya. Tujuannya agar anak-anak bisa menangkap bentuk-bentuk huruf itu ke dalam memori mereka melalui media media gambar atau benda seperti itu ya. Nah, nanti bagi anak-anak yang sudah lancar ataupun yang sudah kenal, sudah hafal, yang belum nanti ketika sampai ke level mereka kenal huruf baru suruh mereka menulis ya. Suruh mereka menulis di kertas misalnya A sampai Z ya, baik itu huruf besar juga huruf kecil. Jadi mereka harus harus tahu ya, oh huruf A besar itu seperti ini, huruf A kecil seperti ini. Nah, suruh mereka menulis ke dalam kertas. Nah, itu tugasnya juga ya sekalian ya. Nanti tugasnya bagi anak-anak yang sudah menghafal, sudah mengenal dengan baik, silakan tulis di kertas ya. Tulis A, B, C, D sampai Z ya. Eh, hurufnya huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi boleh terpisah misalnya huruf besar duluan A, B, C sampai Z ya. Boleh juga terus huruf kecilnya di bawah ya A, B, C sampai Z. Boleh juga misalnya A besar di sebelahnya A kecil, B besar sebelahnya B kecil seperti itu ya. Nanti link tugasnya akan anak kasih di grup ya. Nanti di apa tugasnya itu setelah selesai ditulis, difoto, terus diupload ke dalam Google Form ya, nanti Ana kasih linknya seperti itu ya. Cukup sekian materi hari ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.